Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan satu topik, yaitu saat teduh pribadi. Kali ini kita akan membaca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 2-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara, salah satu tantangan bagi orang percaya saat ini adalah sulitnya menjaga konsistensi untuk memiliki saat teduh pribadi, secara khusus baik melalui perenungan firman Tuhan maupun doa secara pribadi dengan pujian dan penyembahan. Di era digital ini, sebenarnya kita dapat dengan mudah mendapatkan berbagai informasi melalui gadget atau gawai yang kita miliki. Namun terkadang gawai itu bila tidak dipakai dengan bijak justru akan mengambil waktu-waktu kita yang seharusnya kita pakai secara eksklusif untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Setelah setiap kita percaya kepada Yesus Kristus dan bertobat, maka adalah sangat penting untuk kita terus bertumbuh, sehingga kita akan siap menjadi orang percaya yang berbuah lebat untuk Kristus. Petrus menegaskan agar setiap orang percaya yang telah mengecap kebaikan Tuhan menjadi seperti bayi yang baru lahir dan selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kita bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ada beberapa alasan penting mengapa orang percaya harus memiliki saat teduh secara pribadi, yaitu yang pertama, saat teduh akan menolong kita untuk terus menjaga stamina kehidupan rohani kita. Pemazmur berkata dalam Mazmur 1 ayat 2-3, demikian bunyinya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika kita terhubung dengan Tuhan dan firman-Nya, maka kita akan menghasilkan buah. Kita tidak akan layu dalam masa kekeringan, karena Tuhan dan firman-Nya adalah air kehidupan bagi kehidupan spiritual kita. Yang kedua, saat teduh menolong kita mendapatkan arahan dari Tuhan melalui firman-Nya. Dapat dibayangkan bila kita berjalan di dalam dunia yang gelap ini tanpa arahan dan tuntunan Tuhan, maka kita akan tersesat, mudah jatuh, lemah, tidak berdaya, dan pada akhirnya binasa. Melalui saat teduh dengan merenungkan firman Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalannya bagi setiap kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 104-105 dikatakan demikian, aku beroleh pengertian dari setiap tita-titamu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang ketiga, saat teduh akan menolong kita untuk terus membangun hubungan dan persekutuan kita dengan Tuhan. Melalui saat teduh pribadi sesungguhnya, hubungan kita dengan Tuhan akan semakin dalam. Hal itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika pagi-pagi benar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dalam Markus 1:35. Dalam Mazmur 119 ayat 148 berbunyi demikian, aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Yang keempat, melalui saat teduh kita akan mendapatkan kekuatan yang membangkitkan kuasa. Di dalam saat teduh kita akan melihat dan merasakan Tuhan bekerja melalui firman-Nya, dan Roh Kudus-Nya senantiasa memberikan kekuatan dan kuasa bagi setiap kita untuk mampu berjalan di dalam kehendak-Nya. Seperti tertulis di dalam Efesus 1 ayat 17-19 yang berbunyi demikian, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang yang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara, saat ini bagaimana dengan setiap kita?
Apakah kita masih setia dan konsisten melakukannya? Atau kita telah kehilangan saat yang sangat penting dan berharga untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan dan untuk mendengar suaranya melalui firman-Nya sehingga kita dapat mengerti kehendak dan rencananya. Jika kita telah meninggalkan disiplin saat teduh pribadi ini, mari mulai kembali dan lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengikut Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.